Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Vina, selamat malam teman-teman sekalian. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang boleh kami terima malam ini, di mana saya dengan rekan saya ingin menjelaskan materi yang ketiga, yaitu income statement and related information, atau bisa disebut dengan laporan laba rugi yang mempunyai informasi yang berhubungan. Oke, sebelum kami menyampaikan materi kami malam ini, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yohana Setiara Sitompul dengan nomor induk mahasiswa 20231231012 dengan rekan saya Saskia Nurul Aini dengan nomor induk mahasiswa 20231231008. Next. Oke, di sini saya ingin menjelaskan apa itu income statement. Income statement atau disebut laporan laba rugi merupakan laporan yang mencatat pendapatan, biaya, keuntungan, dan kerugian perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Tujuannya untuk memberikan informasi tentang kinerja keuangan pada perusahaan kepada manajemen, investor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Next. Nah, di sini terdapat kegunaan pada laporan laba rugi. Yang pertama ada mengevaluasi kinerja masa lalu perusahaan atau evaluate the past performance of the company. Yang kedua, menyediakan dasar untuk memprediksi kinerja masa depan, yaitu melalui tren perusahaan. Provide a basis for predicting future performance. Yang ketiga, membantu menaksir resiko atau ketidakpastian penerimaan atas arus kas masa depan. Help assess the risks or uncertainty of achieving future cash flow. Next. Dalam kegunaan yang ada pada laporan laba rugi, mungkin laporan laba rugi juga mempunyai keterbatasan. Di antaranya, perusahaan mengabaikan item-item dalam laporan keuangan yang tidak dapat diukur secara andal, seperti keuntungan dan kerugian yang tidak direlasiasi. Yang kedua, jumlah laba yang dipengaruhi oleh metode akuntansi yang dapat diterapkan. Yang ketiga, ada laba diukur dengan menggunakan suatu penilaian atau judgement, contohnya umur aktiva. Next. Di sini ada laba. Laba yang mungkin dihasilkan dari transaksi pendapatan, beban, keuntungan, atau kerugian. Metode dalam pengukuran laba yaitu dengan menggunakan pendekatan transaksi, fokus terhadap aktivitas yang terkait dengan laba yang terjadi selama satu periode tertentu. Next. Di sini ada unsur income statement. Yang pertama itu ada pendapatan dan beban. Di sini saya ingin menjelaskan yang pertama yaitu pendapatan. Pendapatan adalah peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilities yang mengakibatkan peningkatan ekuitas, selain yang berkaitan dengan kontribusi pemegang saham. Pendapatan terdiri dari revenue, penerimaan, dan gain atau untung. Revenue adalah hasil dari operasi utama perusahaan, sedangkan gain adalah hasil dari aktivitas lain yang bukan aktivitas operasi utama. Next. Di sini, akun revenue dengan akun gain memiliki bagian masing-masing. Di sini, akun revenue terdapat pada penjualan, penerimaan jasa, penerimaan bunga, penerimaan dividen, dan penerimaan sewa. Sedangkan pada akun gain terdapat pada untung dari penjualan aset tetap dan untung belum terrealisasi dari surat berharga atau available for sale.
Next. Nah, unsur income statement yang kedua yaitu ada beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar, penurunan aset, atau munculnya liabilitas. Yang income statement-nya dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset, munculnya liability yang mengakibatkan penurunan ekuitas. Selain yang berkaitan dengan kontribusi pemegang saham, beban ini terdiri dari biaya, rugi. Biaya bisa disebut dengan expense dan rugi bisa disebut dengan loss. Expense adalah pengeluaran yang timbul akibat aktivitas normal perusahaan, sedangkan loss adalah pengeluaran yang timbul akibat aktivitas normal perusahaan dan juga aktivitas lainnya. Next. Nah, bagian-bagian pada unsur income statement yang pertama yaitu ada akun expense dan akun loss itu. Bagian pada akun expense itu ada COGS, biaya depresiasi, biaya bunga, biaya sewa, dan biaya gaji. Sedangkan pada akun loss itu terdapat pada rugi beban restrukturisasi, rugi penjualan aset tetap, dan rugi belum terrealisasi dari surat berharga atau available for sale. Next. Di sini juga kami memaparkan komponen income statement atau komponen pada laporan laba rugi, di mana ada sales or revenue section, di mana dia menampilkan penjualan, diskon penjualan, potongan, retur, dan informasi yang terkait akan menghasilkan penjualan bersih. Yang kedua ada cost of goods sold section, yaitu menunjukkan beban pokok penjualan atau biaya produksi atas produk yang dijual. Yang ketiga ada gross profit, di mana revenue dikurangi dengan COGS. Next. Yang keempat ada selling expense, di mana ia menunjukkan beban yang dihasilkan dari usaha perusahaan untuk melaksanakan aktivitas penjualan. Yang kelima ada administrative of general expense, di mana ia melaporkan beban atas aktivitas administrasi umum pada umumnya. Yang keenam ada other income and expense, yang mencakup transaksi lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kategori pendapatan dan beban di atas. Next. Yang ketujuh ada income from operation, di mana laba operasi merupakan laba yang diperoleh perusahaan dari operasional biasanya. Yang kedelapan ada financing cost, di mana ia meliputi beban pada bunga. Yang kesembilan itu ada income before income tax, total laba sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan. Selanjutnya, yang ke-10 ada discontinued operation, di mana ia melaporkan keuntungan dan kerugian yang berasal dari pemberhentian salah satu kegiatan perusahaan. Yang ke-11 ada net income, merupakan penghasilan bersih yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk suatu periode. Yang selanjutnya ada non-controlling interest, di mana ia menunjukkan alokasi laba bersih untuk pemegang saham utama dan pemegang saham minoritas. Yang terakhir ada earning per share atau disebut jumlah laba per saham. Next. Di sini kami memaparkan contoh laporan laba rugi dalam bentuk langsung. Terdapat contoh laporan laba rugi dalam dua bentuk. Yang pertama ada bentuk langsung dan bentuk bertahap. Di sini saya ingin menjelaskan contoh laporan laba rugi dalam bentuk langsung. Di sini kami mempunyai perusahaan atas perusahaan Cahaya Servis dengan laporan laba rugi dengan periode yang berhasil 31 Desember 2022. Kami buat dalam bentuk ribuan rupiah. Yang pertama kami menulis pendapatan, di mana pendapatan jasa didapat 100.000, pendapatan bunga 25.000. Jadi total jumlah pendapatan kami peroleh 125.000. Selanjutnya, kami menulis beban-beban, di mana ada beban gaji 9.500,
beban penyusutan peralatan 1.000, beban perlengkapan 40.000, beban asuransi 5.250, beban bunga 5.500, dan beban-beban lainnya 30.000. Jadi, total jumlah beban yang kami dapat ada 91.250. Selanjutnya, kami menulis laba sebelum pajak, di mana laba sebelum pajak didapat dari 125.000 dikurangi dengan 91.250 dari jumlah beban. Jadi, jumlah pendapatan dikurang dengan jumlah beban, itu kami mendapatkan 33.750. Itu laba sebelum pajak. Selanjutnya, pajak penghasilannya kami tulis 500. Jadi laba bersih yang diperoleh adalah 33.250 dengan laba sebelum pajak dikurangi dengan pajak penghasilan. Next. Contoh laporan laba rugi bentuk bertahap. Kami masih menggunakan perusahaan yang sama, yaitu Cahaya Service. Di sini kami memakai bentuk laporan yang bertahap, di mana pendapatan jasa yang diterima tadi adalah 100.000 dengan beban-beban usaha yang tertera, yaitu beban gaji 9.500, beban penyusutan peralatan 1.000, beban perlengkapan 40.000, beban asuransi 5.250 dengan beban lain-lainnya 30.000, dan jumlah beban yang didapat adalah 85.750. Kami mendapatkan laba usaha 14.250, itu dikurangi dari pendapatan jasa dikurangi dengan jumlah beban usaha, maka kami mendapatkan laba usaha itu sebesar 14.250. Pendapatan beban atau beban di luar usaha. Pendapatan bunga kami dapat 25.000 dan beban bunganya 5.500, seperti dalam bentuk laporan contoh laporan langsung tadi. Di sini kami juga mendapatkan laba sebelum pajak itu 33.750 dengan menambahkan atau menjumlahkan laba usaha ditambah jumlah pendapatan atau beban di luar usaha. 14.250 ditambah 19.500 didapat menjadi 33.750. Pajak penghasilan itu 500 dengan laba bersih totalnya 33.250. Hasilnya tetap sama, namun penulisan dalam akun-akunnya berbeda. Next. Selanjutnya, klasifikasi beban akan dijelaskan oleh rekan saya, Saskia Nurul Aini. Dipersilakan. Baik, terima kasih Tiara. Di sini saya akan memaparkan tentang klasifikasi beban. Klasifikasi beban yang pertama yaitu berdasarkan sifat atau nature. Di sini ada cost of material use atau biaya penggunaan bahan. Yang kedua ada direct labor incurred atau upah langsung. Yang ketiga ada beban pengiriman. Yang keempat beban periklanan. Yang kelima beban depresiasi. Dan yang keenam beban amortisasi. Pada kesempatan kali ini kita mengambil contoh dari Terlaris CO. Income statement untuk bulan Januari 2019 dengan service revenue 400.000, staff salary 145.000, supplies expense 10.000, advertising cost 20.000, utilities expense 5.000, depreciation on building 12.000, entertainment expense 3.000, dan diperoleh net income sebesar 205.000 yang diperoleh dari 400.000 dikurang oleh beban-beban tersebut. Klasifikasi beban yang kedua yaitu berdasarkan fungsi atau function. Yang pertama ada cost of goods sold, yang kedua ada selling expense, yang ketiga ada administrative expense. Masih dengan perusahaan yang sama yaitu Terlaris CO, income statement for the month of January 2019. Yang pertama, service revenue. Service revenue mereka memperoleh 400.000 dikurangi oleh cost of service sebesar 155.000
selling expense 23.000, administrative expense 17.000, dan diperoleh net income sebesar 205.000. Sebenarnya sama, tapi mereka hanya beda pada penulisannya. Yang sebelumnya berdasarkan nature, yang kedua berdasarkan function. Selanjutnya ada operasi yang tidak dilanjutkan atau discontinue expression. Discontinue expression adalah laba yang diperoleh oleh perusahaan sebelum dikurangi dengan keuntungan atau kerugian operasi yang dihentikan. Jika tidak ada operasi yang dihentikan dalam perusahaan atau telah diklasifikasikan sebagai sesuatu yang dimiliki untuk dijual, maka laba tersebut akan dilaporkan sebagai laba bersih. IASB mendefinisikan discontinued expression sebagai bagian dari entitas yang telah dijual atau dihentikan, ataupun dilepaskan atau siap untuk dijual. Perusahaan melaporkan discontinued operation, yaitu keuntungan atau kerugian dari penjualan lini bisnisnya. Perusahaan melaporkan dari operasional komponen perusahaan yang telah atau akan dijual atau dilepas ke dalam bagian yang berbeda dari operasional perusahaan yang masih berjalan atau continue operation dalam laporan laba rugi. Perusahaan menggunakan frasa income from continue operations hanya jika keuntungan atau kerugian dari discontinue expression terjadi. Yang selanjutnya adalah laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak adalah laba sebelum pajak yang dihitung dengan cara mengkurangkan laba dengan biaya dari aktivitas pembiayaan yang meliputi beban bunga. Selanjutnya adalah laba bersih atau net income. Laba bersih dihitung dengan cara mengurangkan net sales dengan COGS dan memberikan angka yang berguna untuk mengevaluasi kinerja dan predict futures profit atau keuntungan di masa mendatang, dan pendapatan ini tidak biasa atau incidental diungkapkan dalam pendapatan dan beban lainnya. Laba bersih ini menunjukkan laba setelah semua pendapatan dan beban selama satu periode dipertimbangkan. Pajak penghasilan juga dilaporkan dalam laporan keuangan tepat sebelum laba bersih, karena pajak penghasilan tidak dapat dihitung sampai semua pendapatan dan beban telah ditentukan. Jadi, laba bersih ini diperoleh saat semua laba sudah dikurangkan beban dan selanjutnya dikurang oleh pajak penghasilan. Selanjutnya ada allocation to non-controlling interest. Pada laporan laba rugi ini, kepemilikan atas suatu perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu hak mayoritas yang menunjukkan alokasi kepada pemegang saham yang memiliki hak kontrol dan pemegang saham tanpa hak kontrol atau hak minoritas. Selanjutnya ada laba per saham. Laba per saham yaitu pendapatan bersih dikurangkan dengan dividen saham preferred, kemudian dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar. EPS menunjukkan jumlah dolar yang didapat setiap lembar saham, bukan jumlah yang akan dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk saham. Prospektus, laporan tahunan biasanya menggunakan rasio EPS. Oleh sebab itu, perusahaan harus mengungkapkan EPS dalam laporan laba rugi. Poin yang pertama yang harus diperhatikan merupakan suatu indikator bisnis yang penting. Jadi, laba per saham ini merupakan suatu indikator bisnis yang penting pada suatu perusahaan. Yang kedua, laba per saham ini digunakan untuk mengukur kas yang diperoleh per tiap saham biasa. Yang ketiga, laba saham ini harus diungkapkan di income statement atau di laporan laba rugi. Selanjutnya, ini ada contoh dari perhitungan laba per saham, yaitu dapat kita peroleh laba per saham ini dari net income dikurangi oleh preferred dividends dibagi weighted average of ordinary sales outstanding. Di sini ada contohnya, $350.000 dikurang dengan $50.000 dibagi oleh 100.000 yang menghasilkan $3 per share atau $3 per lembar saham. Selanjutnya ada discontinue operation.
Discontinue expression oleh ISB mendefinisikan discontinue expression sebagai bagian dari entitas yang telah dijual atau dihentikan atau dilepaskan ataupun siap untuk dijual. Perusahaan melaporkan discontinue expression yaitu keuntungan atau kerugian dari penjualan lini bisnisnya. Seperti yang telah saya paparkan sebelumnya, di sini merupakan salah satu bentuk atau salah satu contoh dari discontinue operation. Di sini ada ilustrasi dari KC Products, a highly diversified company, decides to discontinue its electronic division. Di sini kita dapat melihat income from continuing operation sebesar 20 juta dan discontinue operation loss from operation net of tax adalah 300.000, loss on disposal net of tax 500.000. Nah, di sini kita peroleh total loss on discontinued operation adalah 800.000. Dan dari sini dapat kita peroleh net income-nya adalah 19.200.000 yang diperoleh dari 20 juta dikurangi oleh 800.000. Nah, di sini adalah salah satu contoh penulisan pada income statement oleh discontinued operation. A company that reports a discontinued operation must report per share amount for the line item either on the face of the income statement or in the notes to the financial statement. Seperti yang saya telah paparkan sebelumnya, discontinued operation ini harus kita paparkan pada income statement atau laporan laba rugi. Selanjutnya ada alokasi pajak antar periode atau intra-period tax allocation. Di sini menghubungkan beban pajak penghasilan dengan item tertentu yang menimbulkan jumlah ketetapan pajak. Pada income statement, PPH atau pajak penghasilan ini dialokasikan ke income from continuing operation, discontinue expression. Selanjutnya ada alokasi ke kepentingan non-pengendalian atau non-controlling interest. Ketika sebuah perusahaan menyiapkan income statement konsolidasian, IFRS mengharuskan laba bersih dialokasikan untuk kepentingan pengendali dan non-pengendali. Alokasi ini dilaporkan di bagian bawah income statement setelah net income. Jadi setelah net income, kita harus melaporkan alokasi ke kepentingan non-pengendalian atau non-controlling interest. Selanjutnya ada basic accounting change and error. Perubahan dalam prinsip akuntansi adalah adanya peristiwa atau kondisi penting yang mungkin terjadi karena adanya keraguan-raguan pada tanggal pelaporan. Salah satu jenis perubahan akuntansi yaitu perubahan yang disebabkan ketika perusahaan mengadopsi prinsip akuntansi yang berbeda. Perubahan prinsip akuntansi meliputi perubahan metode persediaan, metode penempatan harga dari FIFO ke average cost. Perusahaan mencatat perubahan prinsip akuntansi dengan membuat retrospective adjustment dalam laporan keuangan, yaitu dengan cara menyesuaikan kembali laporan keuangan tahun lalu dalam dasar yang konsisten dengan akumulasi atas akibat perubahan periode sebelumnya sebagai penyesuaian untuk laba ditahan yang dilaporkan paling awal. Yang kedua ada perubahan dalam estimasi, yaitu perusahaan melakukan perhitungan seperti perubahan dalam estimasi pada periode terjadinya perubahan jika perubahan hanya mempengaruhi periode tersebut. Namun, jika perusahaan mempengaruhi periode saat itu dan masa sebelumnya atau masa depan, maka perusahaan akan melakukan perhitungan untuk keduanya. Yang ketiga ada koreksi kesalahan. Kesalahan atau error ini bisa terjadi diakibatkan oleh kesalahan perhitungan, kesalahan dalam pengaplikasian prinsip akuntansi, penyalahgunaan informasi dalam penyusunan laporan keuangan, dan perusahaan akan mengoreksi kesalahan dengan cara membuat jurnal koreksi dan melaporkannya dalam laporan keuangan. Sama halnya dengan perubahan prinsip akuntansi, koreksi kesalahan termasuk dalam prior period adjustment atau retrospective adjustment. Selanjutnya ada retained earnings statement.
Retained earnings statement adalah laba bersih akan menambah laba ditahan. Rugi bersih akan menurunkan laba ditahan. Dividen kas dan dividen saham akan mengurangi laba ditahan. Rekonsiliasi atas saldo awal ke saldo akhir laba ditahan menyediakan informasi mengenai penyebab aset bersih perusahaan mengalami kenaikan atau penurunan. Net earnings, perusahaan seringkali membatasi laba ditahan untuk mengikuti persyaratan atas suatu perjanjian, ketetapan dewan direksi, atau keperluan pada saat ini. Pada umumnya, perusahaan akan mengungkapkan jumlah pembatasan laba ditahan dalam CALK. Pada beberapa kasus, perusahaan memindahkan dalam akun Appropriate Retained Earnings atau dengan cara membedakan ke dalam dua bagian, yaitu Retained Earnings Free atau Unrestricted dan Retained Earnings Appropriate. Yang selanjutnya ada Comprehensive Income. Perusahaan pada umumnya mencantumkan semua pendapatan, beban, kerugian, keuntungan yang tercatat selama periode ke dalam laporan keuangan. Beberapa tahun belakangan terjadi peningkatan pada penggunaan pendekatan fair value untuk mengukur aset dan liabilitas, karena nilai wajar suatu kontinu mengalami perubahan. Beberapa pendapat menyebutkan bahwa mencatat keuntungan serta kerugian yang diakibatkan oleh perubahan nilai wajar dalam laba bersih dapat menyesatkan. IASB juga telah menyetujui dan telah mengidentifikasi transaksi-transaksi yang harus dilaporkan secara langsung ke ekuitas, salah satunya yaitu keuntungan dan kerugian atas saham yang tidak diperdagangkan. Keuntungan dan kerugian harus dikeluarkan dari laba bersih, karena keuntungan atau kerugian tersebut dapat mempengaruhi volatilitas dalam laba bersih dikarenakan fluktuasi nilai wajar. Comprehensive income meliputi semua perubahan dalam ekuitas selama satu periode, kecuali yang dihasilkan dari investasi pemilik dan distribusi kepada pemilik. Pendapatan komprehensif mencakup semua pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian bypass laba bersih namun juga mempengaruhi ekuitas. IASB memutuskan perusahaan harus mencantumkan komponen dari pendapatan komprehensif dalam di dua acara, yaitu laporan laba rugi kedua atau kombinasi laporan pendapatan komprehensif. Yang selanjutnya ada Statement of Change in Equity. Ekuitas pada umumnya terdiri atas saham biasa, premium, saham biasa, laba ditahan, dan akumulasi saldo pendapatan komprehensif. Laporan perubahan ekuitas melaporkan perubahan setiap akun ekuitas dan total ekuitas dalam satu periode. Berikut item-item yang dilaporkan dalam laporan perubahan ekuitas. Item yang pertama, pendapatan komprehensif dalam satu periode. Yang kedua, kontribusi penerbitan saham dan distribusi pembagian dividen. Yang ketiga ada rekonsiliasi saldo saat ini setiap komponen ekuitas dari saldo awal sampai akhir periode. Untuk kesimpulan dari materi yang disampaikan akan disampaikan oleh rekan saya, Tiara. Kepada Tiara, dipersilahkan. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit tentang kesimpulan dari materi yang kami sampaikan, di mana terdapat beberapa poin untuk kesimpulan. Yang pertama itu pengukuran kinerja keuangan, di mana laporan laba rugi memberikan gambaran tentang kinerja keuangan suatu entitas selama periode tertentu dengan menunjukkan adanya pendapatan, biaya, dan laba atau rugi yang dihasilkan. Poin yang kedua, pendapatan dan biaya, di mana memahami komponen pendapatan dan biaya sangat penting. Pendapatan mencerminkan hasil penjualan, sedangkan biaya mencakup semua pengeluaran yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Poin yang kami ambil, yang ketiga yaitu laba kotor dan laba bersih. Seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya Zaskia, di mana laporan laba rugi biasanya mencakup laba kotor, di mana ia merupakan pendapatan yang dikurangi dengan biaya langsung, sedangkan laba bersih setelah mengurangi semua biaya dan pajak, yang memberikan gambaran lebih jelas tentang profitabilitas. Poin yang keempat, analisis perbandingan. Di sini ada laporan yang dapat digunakan untuk analisis perbandingan antara periode atau antara perusahaan yang membantu dalam mengidentifikasi tren dan pengambilan keputusan. Poin yang terakhir adalah dasar pengambilan keputusan, di mana informasi dalam laporan laba rugi penting untuk pengambilan keputusan manajerial, investasi, dan penilaian perusahaan.
Mungkin itu saja beberapa poin dari kesimpulan materi yang kami sampaikan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Zaskia. Dipersilahkan. Baik, kita sudah berada di akhir sesi. Dan untuk penutup, sebagai penutup yaitu kesimpulan yang telah disampaikan oleh rekan saya Tiara. Dan setelah ini akan kita akhiri presentasi kita pada sesi kali ini. Atas nama saya dan rekan saya Tiara, mohon maaf apabila ada kesalahan atau dalam penyebutan maupun penulisan kata-kata yang ada di dalam presentasi malam ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.